Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan kabar baik. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa membela skuad Garuda. Artinya perpindahan federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI di FIFA telah selesai. Timnas Indonesia bakal bentrok dengan Vietnam di Mai Dinh National Stadium, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 besok. Ini menjadi partai keempat skuad Garuda dalam putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Sumarji, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, juga memastikan hal yang sama. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dipastikan dapat tampil kontra Vietnam. Haye dan Oratmangoen sudah bisa membela Timnas Indonesia melawan Vietnam, ujar Sumarji saat dihubungi Bola.net. Jawaban yang diberikan Nova hampir sama seperti Sumarji. Keduanya sudah bisa tampil untuk Timnas Indonesia melawan Vietnam, kata Nova kepada Bola.net. Kehadiran Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menjadi angin segar untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda terancam kehilangan beberapa pemain lantaran badai sakit, cedera, dan akumulasi. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Sandy Walsh yang akumulasi kartu kuning, Mark Klok cedera, dan Nadeo Argawinata yang sakit. Sejumlah pemain lain sempat dikabarkan juga kurang sehat. Timnas Indonesia akan bertanding melawan tuan rumah Vietnam di laga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Pertandingan Vietnam versus Indonesia itu akan kick-off Selasa 26 Maret 2024. Sebelumnya Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di SUGBK. Indonesia menang lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri menit 52. Untuk laga di Hanoi, skuad Timnas Indonesia mengalami beberapa perubahan. Sebab skuad Garuda dilanda badai demam dan cedera. Pelatih Sintayong pun melakukan pemanggilan darurat kepada bek Persib Bandung, Rachmat Irianto, dan palang pintu Persija Jakarta, Muhammad Ferrari. Bagi Ferrari ini adalah kesempatan yang ingin dia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, Rachmat Irianto dan Muhammad Ferrari dipanggil ke Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam, ujar manajer Timnas Indonesia Sumarji. Muhammad Ferrari sendiri mengaku sangat antusias atas pemanggilan ini. Alhamdulillah, saya mendapat panggilan untuk memperkuat timnas melawan Vietnam. Saya berharap kesempatan kali ini bisa saya manfaatkan sebaik-baiknya. Amin, tutur Ferrari, seperti dilansir situs resmi PSSI. Timnas Indonesia jadi satu-satunya penghuni pot 4 yang menumbangkan unggulan kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak kedua. Sebelum babak pertama bergulir, AFC lebih dulu membagi 46 negara anggota mereka ke dalam 4 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 8-10 negara. Penentuan pot drawing ini berdasarkan ranking FIFA Juli 2023. Berhubung Timnas Indonesia saat itu menempati peringkat 150 dunia, skuad Garuda ditempatkan di pot yang paling buncit, yakni pot 4. Alhasil dalam drawing yang dilakukan, Timnas Indonesia dipertemukan dengan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika sanggup mengalahkan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak pot 1. Vietnam pot 2 dan Filipina pot 3 di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam, skuad Garuda pun lolos ke babak kedua dan tergabung bersama 3 negara di atas. Sejauh ini setelah melewati 3 pertandingan di grup F, Timnas Indonesia menempati posisi 2 klasemen dengan 4 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 angka dari Irak di puncak klasemen, unggul 1 poin dari Vietnam di tempat ketiga serta unggul 3 angka dari Filipina di dasar klasemen. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga kelar matchday ke-6, Timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara top Asia yang biasa mentas di Piala Asia.
Namun sebelum ambil bagian di babak ketiga, Timnas Indonesia sudah mencatatkan hasil positif. Timnas Indonesia tercatat sebagai satu-satunya penghuni pot 4 yang menumbangkan unggulan kedua atau negara yang awalnya ditempatkan di pot 2 saat drawing. Hal itu terjadi ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Timnas Indonesia, belum ada penghuni pot 4 yang sanggup meraih kemenangan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi terbaik hanya dicatatkan Singapura yang menahan unggul kedua Cina 2-2. Begitu juga dengan Myanmar yang menahan unggulan kedua Suriah dengan skor 1-1. Di luar itu, penghuni pot 4 menerima hasil buruk di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja Nepal, Taiwan, hingga Pakistan yang belum meraih 1 poin pun dalam 3 pertandingan. Sempat jadi perbincangan fans Timnas Indonesia lantaran siap untuk dinaturalisasi. Begini kabar terbaru dari pemain Belanda berdarah Wonosobo, Darren Sidoel. Pada tahun 2019 silam, nama Darren Sidoel memang sempat jadi trending topik usai dirinya terang-terangan siap untuk dinaturalisasi. Di masa itu program naturalisasi Timnas Indonesia memang belum terlalu gencar, sehingga rumor bergabungnya Darren Sidoel langsung jadi sorotan utama para supporter. Berbekal pengalaman tampil di kompetisi Eropa, kehadiran Darren Sidoel diprediksi bisa membantu Timnas Indonesia bersaing di kancah Asia. Sebagai informasi, Darren Sidoel merupakan salah satu talenta muda Belanda jebolan Ajax yang lulus pada 2018 lalu. Darren Sidoel bahkan jadi salah satu pilar penting Jong Ajax saat menjuarai Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda musim 2017-2018. Saat di level junior, Darren Sidoel adalah langganan timnas Belanda mulai dari usia 15 hingga 17 tahun. Setelah meninggalkan Ajax, pemain yang kini berusia 26 tahun tersebut sempat memperkuat Reading U23, Roeselare dalam kurung, klub kasta kedua Liga Belgia, serta Arda Kardzali dalam kurung, tim kasta teratas Liga Bulgaria. Tingginya hasrat Darren Sidoel untuk memperkuat Timnas Indonesia terlihat kala ia mengunjungi Jakarta dan menyambangi markas skuad Garuda, Stadion Gelora Bung Karno. Dalam salah satu wawancaranya, Sidoel mengatakan jika ia akan membuka pintu bila PSSI mengundangnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika PSSI ingin mengundang saya untuk membela Timnas, maka saya akan senang untuk berbicara dengan mereka soal peluang tersebut dan mempertimbangkan bermain untuk Timnas Indonesia, ucap Sidoel. Meski punya hasrat besar untuk memperkuat Timnas Indonesia, namun sayangnya sampai sekarang Darren Sidoel belum mendapat panggilan dari PSSI untuk proses naturalisasi. Apesnya lagi, karier Darren Sidoel pun tidak berjalan mulus dan alami penurunan akibat cedera. Setelah hengkang dari Arda Kardzali tahun 2020 lalu, Darren Sidoel terlempar ke Segunda Division B atau kasta keempat Liga Spanyol bersama Cordoba. Sayangnya di klub tersebut, Darren Sidoel gagal mendapatkan menit bermain dan hanya tampil 1 kali sepanjang paruh pertama musim 2020-2021. Di putaran kedua, dirinya dipinjamkan ke klub Segunda Division B lain dan lagi-lagi cuma bisa bermain 4 pertandingan hingga akhir kompetisi. Cuma setahun di Liga Spanyol, kejutan kembali dilakukan Darren Sidoel pada musim 2021-2022 dengan hengkang ke Asia dan memperkuat SC East Bengal di Liga India. Sempat impresif di awal musim, namun cedera membuat Darren Sidoel gagal temukan performa terbaiknya. Total hanya ada 11 pertandingan dengan torehan 3 gol yang bisa dibuat Darren buat SC East Bengal. Dirinya pun dilepas klub pada akhir musim. Setelah menganggur lama hampir setahun lebih, akhirnya pada September 2023 lalu Darren Sidoel berhasil mendapat klub baru. Di musim 2023-2024 ini, Darren Sidoel memulai ulang kariernya dengan bergabung bersama Akademis Bold Club, klub yang mentas di kasta ketiga Liga Denmark. Darren Sidoel pun mulai mendapat menit bermain reguler. Total sudah ada 14 pertandingan yang ia jalani dengan torehan 1 gol serta 2 assist.